Halo guys, perkenalkan nama saya Foni Dimara. Saya mahasiswi dari Universitas Cenderawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Oke guys, dalam video kali ini saya akan menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan karakteristik sistem. Sistem pemerintahan secara garis besar dibagi menjadi tiga. Ada sistem presidensil, ada sistem parlementer, dan juga ada sistem campuran. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pembagian kekuasaan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu berkuasa untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri. Sedangkan legislatif itu memiliki fungsi umum dalam membuat undang-undang. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang berikut yaitu yudikatif. Yudikatif sendiri mempunyai fungsi dan peran dalam mengadili siapapun, terutama yang melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada tiga karakteristik sistem. Yang pertama yaitu konsistensi, atau dalam bahasa Indonesia konsisten. Misalnya, dalam dunia pemerintahan, presiden membuat kebijakan terkait ekonomi masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah itu untuk mendorong pembangunan seperti perumahan, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, dari situ pemerintah harus konsisten dalam mengambil keputusan. Pemerintah itu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah itu harus konsisten terhadap apa yang sudah diperintahkan. Terkadang pemerintah sudah menjalankan kebijakan dengan baik, tetapi tidak berjalan baik karena ada orang-orang yang bekerja tidak jujur dan adil dalam mengelola keuangan atau dana-dana dari pemerintah. Yang kedua yaitu transparansi, atau dalam bahasa Indonesia dibilang transparan. Dalam dunia politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Contoh transparansi misalnya transparansi keuangan, terus transparansi dalam surat-surat, dokumen-dokumen negara. Kemudian untuk menghindari terjadinya korupsi, pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik, agar masyarakat tahu apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian keterbukaan dalam hal misalnya rapat-rapat pemerintah. Pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat agar mereka bisa memberikan pendapat mereka, menyuarakan pendapat mereka. Yang ketiga yaitu sustain atau kepastian. Artinya suatu negara itu mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Apa akibat jika tidak ada kepastian hukum dalam masyarakat? Kalau tidak ada hukum, kehidupan sosial masyarakat akan kacau dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Menimbulkan konflik-konflik yang akan merugikan banyak orang. Kemudian seseorang yang taat akan aturan akan mendapat reward, atau dalam bahasa Indonesia dibilang penghargaan. Dan jika seseorang itu melanggar aturan akan mendapat punishment, atau dalam bahasa Indonesia disebut hukuman. Oke guys, sekian dari penjelasan saya. Singkat, padat, dan jelas. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Akhir kata, thank you. Bye-bye.